Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jadi di sini kami kedatangan dua tamu, yaitu dua ustadz. Yang pertama Kiai Ahmad Mufti Mubarok, dan yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Amin Zubaidi MPDI. Nah, alhamdulillah di sini adalah merupakan satu kehormatan, dan di sini kami akan bertanya-tanya, yaitu berkaitan dengan maraknya kriminalitas itu sekarang kan makin marak sekali. Jadi ada misalkan kenakalan remaja, bahkan pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Nah, itu kalau menurut bapak-bapak ustadz, bapak-bapak kiai, ini faktor apa saja yang menyebabkan ini, dan bagaimana nanti cara menekannya atau meminimalisirnya, atau bahkan kalau bisa ya kalau menghilangkan tidak mungkin. Jadi mohon penjelasan dan Siapa dulu ini? Nah, terserah, monggo. Oh, Bapak. Ya, alhamdulillah, untuk menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Ilzam, itu tadi tentang fenomena yang terjadi sekarang ini, Ustaz. Memang sekarang ini marak sekali. Walaupun kita patut bersyukur bahwa agama saat ini begitu menanjak, syiarnya semakin bagus, tapi di situ juga kriminalitas juga makin menjadi-jadi. Kalau kita lihat mungkin di berita-berita TV, hampir setiap hari ada kriminalitas, baik pembunuhan, bahkan pembunuhan itu tidak hanya orang lain, tapi ayah bunuh anak, anak bunuh orang tuanya, istri bunuh suami dan sebagainya. Itu sudah hampir tiap hari kita dengar. Nah, ini apa penyebabnya? Tadi sekaligus solusinya, kalau yang pandangan kita adalah bahwa penyebab dari kriminalitas itu antara lain adalah krisis moral. Ini karena krisis iman. Ini adanya krisis iman. Kalau orang sudah krisis iman, itu moralnya jelas akan semakin parah. Nah, sebagaimana kita kembali kepada firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kriminalitas begitu merebak, itu artinya kualitas sholatnya harus ditingkatkan. Ini artinya sholat belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau bahkan yang kita lihat mungkin banyak yang nggak sholat malah. Ini artinya karena adanya kemungkaran yang begitu merajalela saat ini, yaitu kalau kita kembali kepada krisis iman. Nah, kalau iman ada, sholatnya akan makin bagus, dan kalau sholatnya bagus, berkualitas, maka kemungkaran, kejahatan, kekejian akan berkurang. Jadi ini tentang sholat tadi itu, bagaimana kekuatan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu berarti tergantung kualitas sholatnya atau gimana. Kan banyak juga itu orang yang sholatnya rajin tapi mungkar, maksiatnya juga rajin, kan ada juga. Jadi apakah itu kualitas sholatnya yang kurang bagus, dan bagaimana supaya kualitas sholat itu bagus, itu bagaimana, Pak? Mohon Pak Amin Zubaidi masukannya, solusinya. Bisa saya analogikan begini, ketika kita punya kuota banyak, kuotanya kita tuh banyak banget gitu kan, tetapi ketika untuk nyetel YouTube, untuk googling itu nggak bisa. Nah, kenapa kuotanya banyak tapi kok nggak bisa googling gitu? Setelah diselidiki, ternyata sinyal nggak ada. Itu sinyal tuh nggak ada, kuota besar, tapi kalau sinyal nggak ada, itu nggak bermanfaat. Begitu juga ketika sholatnya rajin gitu ya, sholatnya mantep, tidak bolong-bolong. Akan tetapi ketika dia tidak merasa bahwa dirinya sholat gitu ya, sholatnya tuh tidak hadir di dalam kehidupan, itu laksana kita punya kuota besar gitu, tapi sinyal nggak ada, nyambungnya ke Allah itu nggak nyambung gitu. Dia sholatnya hanya
menggugurkan kewajiban saja. Nah inilah yang sholat yang harus kita hindari. Jadi ketika kita sholat subuh, sholat maghrib, sholat duhur itu memang kita harus hadir niat gitu. Harus hadir bahwa saya sedang sholat, kemudian tidak terburu-buru, makanya kan sunahnya tartil bacaannya dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu, Pak Ilzam. Oh ya. Kalau boleh saya tambah lagi, artinya sekarang ini mulailah tidak pada kekhusyuan sholat dulu ya, pada persentase orang yang sholat dulu. Di Indonesia ini mayoritas muslim. Dari mayoritas muslim itu kira-kira yang sholat minoritas yang sholat gitu. minoritas ya kan? Iya. Dari yang sholat itu berapa persen? Dari yang sholat itu, yang sholatnya tertib, artinya tidak bolong-bolong, nah itu berapa persen lagi. Kemudian dari yang itu, yang sholatnya ke masjid berjamaah berapa lagi. Kemudian yang khusyuk berapa persen lagi. Maka itu sangat kecil, walaupun kita minoritas, tapi kalau hitungan dalam kualitas sholat kita, dari yang sudah sholat jamaah di masjid tiap waktu itu, yang khusyuk itu berapa persen. Artinya yang sholat mencegah kemungkaran itu sangat sedikit. Maka sangat pantas manakala kemungkaran, kemaksiatan ataupun kriminalitas semakin parah. Padahal sungguhnya yang namanya sholat itu seharusnya membawa sifat-sifat di dalam sholat, dibawa di luar sholat. Itu. Jadi kalau di dalam sholat kita takbir, di luar sholat bagaimana kita mengagungkan Allah, bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, bahwa yang menggerakkan kita adalah Allah, semuanya. Kalau di dalam sholat kita baca Al-Quran, bagaimana di luar sholat juga baca Al-Quran. Di dalam sholat tutup aurat, di luar sholat tutup aurat. Kalau ini sudah dibawa dari dalam sholat keluar sholat dalam kehidupan, artinya mereka itu bukan termasuk golongan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mereka itu lalai dari sholatnya. Sholat dia, tapi setelah sholat dia tidak bisa membawa sifat sholat di luar sholat. Kemudian apa pengaruhnya dari misalkan dari pendidikan itu kan, dari pendidikan terutama ini anak-anak remaja itu kan sekarang banyak yang mabuk-mabukan, kemudian ada yang pergaulan bebas, kemudian ya bahkan mungkin juga banyak yang tidak sholat. Itu pentingnya pendidikan, dan pendidikan yang paling tepat itu untuk anak-anak remaja itu yang model kayak gimana itu? Iya, pendidikan ini yang jelas dalam Islam kedudukannya adalah nomor satu. Ayat yang pertama saja adalah Iqra, bacalah. Ini adalah ayat pendidikan ini. Bacalah. Seolah-olah kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin makmur, kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin akhlaknya baik, bacalah. Jadi ayat yang pertama itu tentang pendidikan. Dan dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa Allah menjelaskan wal yasalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa, dan dalam mereka itu takut jika meninggalkan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah itu bukan hanya lemah iman, bukan hanya lemah ekonomi, tapi lemah segala-galanya. Itu harusnya sangat dipikirkan agar tidak meninggalkan generasi seperti itu. Dan untuk memutus generasi-generasi yang lemah itu adalah pendidikan. Kemudian kata Pak Ilzam, pendidikan apakah yang paling cocok? Pendidikan yang paling cocok dan pendidikan yang paling benar itu adalah pendidikan yang menyebabkan siswa, santri atau si pelajar ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kurikulumnya luar biasa, walaupun dia sekolah dari pagi sampai sore dengan berbagai macam permainan, kalau tidak menghasilkan generasi yang dekat dengan Allah, berarti dia pendidikannya gagal. Artinya yang pertama kali tetap tadi sebagaimana dari depan ya Ustadz Mufti Mubarak menyampaikan, iman itu ya iman itulah dulu yang didahulukan, tauhid, keimanan gitu ya. Itu yang harus disampaikan terlebih dahulu kepada generasi-generasi kita.
Ya, jadi intinya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Amin yaitu ikro. Jadi ikro bukan ifal ya. Jadi belajar bukan kerja ya. Iya, iya. Wah, soalnya apa artinya kerja kalau tanpa ilmu? Gitu ya. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Nah, Itu makalah Imam Syafi'i. Cok. Oh, Imam Syafi'i ya? Bukan hadis. Bukan hadis ya? Oh iya ya. Imam Syafi'i ya. Demikian saudara-saudara, jadi ini masukan-masukan dari Bapak Kiai Haji Amin Zubaidi MPDI dan juga Bapak Kiai Mufti Mubarok. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.